Tapi memang Pak Wapres kayaknya emang nggak mau ada matahari kembar gitu ya. Jadi emang lebih sebagai penyeimbang. Itu Pak Wapres itu sekalipun belum pernah loh Ke IKN. Rencananya besok pas sidang kabinet. Pas sidang kabinet? Hubungan saya dengan presiden tuh kayak pemain badminton yang double ya, pemain ganda ya. Jadi ketika yang satu maju ke depan, saya ke belakang, yang satu ke kiri, saya ke kanan. Jaga-jaga ya. Jadi dia berusaha untuk menyeimbangkan dari perannya Presiden Jokowi ini. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita, salah satu podcast andalan harian Kompas. Terima kasih buat sahabat Kompas yang sudah rajin melihat, menonton, berkomentar di podcast di Balik Berita. Nah, kali ini kita kedatangan Mbak Mawar Kusuma, wartawan Kompas yang sudah lama sekali jadi wartawan, kira-kira 18 tahun atau 17 tahun. Aduh, jangan dihitung, terlalu lama nanti kelihatan tua meskipun awet muda. Ampun. Belakangan Mbak Mawar ini sekarang di Istana Ring 1 ya, penting sekali. Mawar ke Istana 2021 bukan ya? 2021 pas pandemi ya? Masih masa pandemi banget. Setelah berarti di periode di periode kedua ya? Di periode kedua 2021 pas pandemi, tapi itu juga tricky juga sih, maksudnya masuk ke Istana Presiden maupun Istana Wapres sebagai wartawan Kompas gitu ya di masa pandemi gitu, karena dengan pembatasan mobilitas ya waktu itu ya, dengan PPKM, PSBB itu kan, itu meliput sebagai wartawan baru di Istana Presiden dan Wapres. Terus terang sih tantangan banget gitu, karena waktu itu untuk ketemu, misalnya kita sekarang bicaranya Wapres gitu ya, itu untuk ketemu Wapres tatap muka itu nggak seperti sekarang gitu ya. Waktu itu kita liputan tuh bahkan wawancara khusus pun masih bisa pakai Zoom gitu. Di kala itu cuma berdua. Jadi tim sih ya, tim dari Harian Kompas, wartawan Istana kita bertiga, kemudian ada 2 editor termasuk pemret kita Mas Suta. Pakai Zoom kita di rumah masing-masing. Maksudnya di kantor gitu, terus Pak Wapres di ruangannya dengan didampingi deputi dan beberapa staf khusus gitu. Dan uniknya sih kalau ngelihat lagi balik ke situ pas ngeliat foto balik gitu ya, itu Pak Wapres wawancara dengan kita di layar besar Zoom gitu. Sementara deputi dan staf khusus di samping-sampingnya itu pada pakai face shield gitu dan masker. Jadi yang nggak pakai face shield dan masker cuma Pak Wapres. Itu sih yang ketika saya masuk itu mungkin di Istana Wapres itu kondisinya seperti itu, yang maksudnya dengan pembatasan yang sangat strict. Apalagi waktu itu Pak Wapres 79 ya usianya ya. Usianya ya. Sekarang berapa? 81 sekarang. 81. Sama usianya kayak Joe Biden. Itu pencapaian tuh, karena yang muda belum tentu bisa setua itu. Nah, Wapres tertua yang pernah kita miliki ketika menjabat sampai usia 81 tahun ya. Yang sebelumnya kan Pak Yusuf Kalla kayaknya 70-an ya. 70-an. Dan itu pun sampai sekarang masih oke banget kondisi fisiknya. Pak Yusuf Kalla, masih lincah ya. Lincah, bagus. Ya. Kemudian liputan dengan Wapres pun juga karena tadi sudah sepuh itu, jadi hampir tiap hari sih dulu kita masih harus PCR, antigen kayak gitu tiap hari itu dulu di awal-awal 2021 kita. Tapi masuk Mawar, ke istana itu. Mawar kan nggak eksklusif di RI 2 kan, di RI 1 juga ya? Iya, di RI 1 dan RI 2. Jadi dari Kompas tuh kita memang bertiga ya, mengcover Istana Presiden maupun Istana Wapres gitu. Karena agendanya terus terang cukup banyak ya, padat gitu. Kalau cuma 1 orang atau 2 orang tuh nggak kepegang. Jadi emang idealnya 3 orang sih. Apalagi presidennya lincah ya. Nah itu presidennya lincah, dan Pak Ma'ruf Amin kan juga meskipun ini ya banyak orang bilang beliau jarang terlihat gitu. Itu sebenarnya agendanya juga lumayan padat gitu. Bahkan hampir tiap minggu tuh pasti ada kunjungan kerja ke luar daerah, kemudian rapat-rapat di kantor maupun di rumah juga. Sekarang ya kalau bicara udah nggak bicara pandemi lagi itu gitu ya. Itu sejak tahun berapa kira-kira? Sejak kapan mulai? Sejak ini ya,
sejak PPKM dihapuskan gitu ya. Ya benar-benar ketika status pandemi itu dilepas. Nah, itu tadi sih ya, Pak Wapres ini kan salah satu yang taat banget dengan dokter kepresidenan, peraturan-peraturan gitu ya, supaya dia tetap sehat dan bugar gitu. Dan jadi emang menunggu momentum ya ketika pandeminya udah dicabut gitu, udah memungkinkan untuk beraktivitas di luar, dia segera gitu. Dan bahkan lebih cepat sih dibanding presiden gitu. Untuk kunjungan kerja ke daerah yang mengajak wartawan gitu ya, itu lebih dulu Pak Wapres daripada presiden. Malah gitu ya. Presiden masih nyaman dengan ngasih link YouTube untuk wartawan meliput wartawan di Jakarta meliput lewat link YouTube gitu ya. Jadi yang diajak masih teman-teman dari Biro Pers dan Media Internal Presiden gitu. Nama Pak Wapres itu malah udah ngajak wartawan ke Papua, ke Banyuwangi gitu. Seingat dirimu Jeng, yang terakhir diajak ke lapangan kapan? Sama Wapres maksudnya? Terakhir. Pertama kali yang waktu pertama itu. kali diajak itu awal sekali itu Papua, kemudian yang kedua itu ke Banyuwangi. Nah, karena waktu itu cuma dipilih ya, wartawannya cuma 2-3 media gitu. Jadi dapat privilege juga sih, jadi bisa nyicipin naik helikopter rombongan kepresidenan yang sekarang kayaknya nggak mungkin ya, karena jumlah grupnya pasti besar kan. Kayak gitu. Satu helikopter dengan presiden. Ya beda lah. Kita kan ada helikopter yang merah putih itu kan ada 2 tuh, terus ada satu lagi helikopter yang nggak merah putih ya. Konvoy. Konvoy 3 helikopter. Ya. Ini kan kita kan walaupun Mawar ngeliput dari 1 dan di RI 2, tapi kita di sesi ini khusus ngobrolin tentang gimana dinamika RI 2 ya, Pak Ma'ruf ya, yang banyak netizen dan mungkin banyak orang mengira kerjanya apa sih gitu kan, kok nggak pernah kelihatan sih, jarang kelihatan. Nah, kita pengen dengar ceritanya dari Mawar. Nah, itu tadi udah di-spill sedikit tuh. Itu ternyata jadwalnya juga padat. Dalam sehari itu berapa tempat yang dikunjungin? Taruhlah kebetulan hari ini sih saya covernya presiden ya, tapi hari ini aja Pak Ma'ruf Amin itu agendanya ada di 3 tempat yang luring gitu ya, yang bukan offline. Yang offline gitu ya, ada di 3 tempat. Terus kemudian yang daring, dalam artian dia tapping gitu ya, tapping untuk ngasih ceramah karena ada di Bandung lokasi acara Polri ya. Itu 1, jadinya sebenarnya 4 titik gitu kan. Ada 4 titik untuk hari ini saja gitu. Cuma mungkin memang diakui juga oleh Pak Ma'ruf Amin gitu ya, beliau juga sadar gitu bahwa seringkali dia ketika waktu itu momentumnya ini puasa Ramadan tahun lalu ya, itu kan Ramadan terakhir beliau sebagai Wapres gitu. Jadi tahun ini maksudnya? Tahun ini ya? Iya, April ya, betul. Itu mengundang wartawan kan ke rumah dinas untuk buka puasa bersama gitu. Nah, ketika buka puasa bersama itu Wapres kayak merenungkan kilas balik belakang gitu kan, karena Ramadan terakhir sebagai seorang Wapres gitu kan. Nah, itu dia bilang bahwa memang ya dia sadar kalau banyak orang sebenarnya meminta dia itu menjadi Wapres yang atraktif gitu ya. Tapi dia tidak mampu untuk memenuhi itu karena memang bukan tipe dia. Iya. Enggak seperti Wapres sebelumnya ya. Jadi kalau atraktif baru disangka ada kerjaannya ya. Gitu. Iya, ini arahnya gitu. Dia memang bilang itu bukan tipe saya. Dia kalau memposisikan relasinya dengan Presiden Jokowi gitu ya. Itu karena Wapres ini kan suka badminton gitu ya. Itu bilang waktu itu bahwa ya hubungan saya dengan presiden itu kayak pemain badminton yang double ya, pemain ganda ya. Jadi ketika yang satu maju ke depan, saya ke belakang, yang satu ke kiri, saya ke kanan. Jaga-jaga ya. Jadi dia berusaha untuk menyeimbangkan dari perannya Presiden Jokowi ini. Cuma sayangnya waktu itu dia nggak nyebut sih kalau bila mana dia yang di depan, sementara presiden yang di belakang. Tapi dari pengamatan Jeng Mawar, bila mana dia di depan tuh dalam momen apa seingat Jeng Mawar? Kalau tahu saya ya, Wapres ini kan sebenarnya dikasih bidang-bidang tugas tuh yang mungkin presiden dalam tanda kutip mungkin tidak akan
selincah Wapres kalau untuk menjangkau gitu ya, misalnya dalam hal ke lingkungan pesantren, pondok pesantren, ke bidang-bidang yang terkait syariah, industri halal, kemudian keberagaman, kemiskinan ekstrim, meskipun presiden juga ke situ, tapi sebenarnya itu lebih ke fokus tugasnya ke wakil ya, Pak Wapres, stunting itu ya, stunting, kemiskinan ekstrim, Papua sebenarnya yang juga salah satu menjadi tanggung jawab Wapres itu Papua, sama yang khusus di Papua. Ya, aku yang ingat pas yang awal-awal vaksin diperkenalkan ya, vaksin COVID maksudnya, kan sempat kontroversi. Nah itu pondok itu pesantren dan ya, dia banyak memainkan peran diplomatik ya ke kalangan masyarakat supaya bisa menerima vaksin kan. Ya. Ma'ruf kan itu. Iya. Dan itu pesantren menjadi efektif karena jejaringnya dahsyat ya. Iya, dan memang pondok pesantren ini emang ya buat Wapres itu dia bukan orang asing iya, gitu. Iya. Jadi bahkan nggak ada acara pun dia pokoknya demen gitulah ya ke pondok pesantren itu, dan memang kelihatan sih kalau tiap kunjungan kerja itu memang selalu menyelipkan ke pondok pesantren dan dia betah gitu. Pak Wapres itu ketika berada di pondok pesantren tuh terlihat betah gitu. Taruhlah cuma hal-hal kecil gitu ya, misalnya di satu pondok pesantren di Madura yang masuknya aja mobil cuma cukup itu, mobil ya, iring-iringan mobil itu bener-bener susah masuk karena gang-gang kecil gitu ke pesantren-pesantren tua yang bangunannya juga memang udah berusia ratusan tahun gitu kayak gitu. Itu Pak Wapres mau ke situ, terus habis itu hal kecil misalnya dia cuma ngelihat drum band gitu ya, drum band pondok pesantren gitu, dia bisa ngeliatin berjam-jam lama gitu. Terus kan ada juga asisten yang dibawa oleh Pak Wapres tapi dari lingkungan pesantren gitu ya. Dia bilang, waduh ini Abah bentar lagi pasti minta dibeliin drum band di Tanara. Dan betulan? Beneran. Minta dibeliin drumnya. Drum band karena di Tanara nggak punya pasukan drum band untuk pondok pesantren kan, emang sebagian kan emang ada drum band gitu ya. Maksudnya itu memang ya ada sisi-sisi lain Abah ini sebenarnya ya lucu ya. Iya. Lucu. Ada masa dulu yang belum kesampaian gitu ya. Kayak gitu. Ngerasa pulang mungkin. Memang di lingkungan pesantren gitu, di kampungku juga gitu. 17-an itu yang ramai ya anak-anak pesantren main drum band, gerak jalan itu. Oh. Ya. Beli berapa set dia? Kurang tahu kalau itu buat di Tanara ya. Di pondok pesantrennya beliau di Tanara itu. Ya itu sih di pondok pesantren mungkin presiden pasti bisa masuk gitu ya. Cuma mungkin omongannya akan berbeda kalau Pak Wapres yang ke pesantren gitu ya. Mungkin kalau presiden yang ke pesantren kan, kalau presiden cerita terakhir kan jadi mintanya tambang gitu ya, konsesi tambang gitu. Kalau ke Pak Wapres kan mungkin lebih ke pembicaraan yang mendalam mungkin sumbangan Al-Quran gitu aja kali ya. Kayak gitu sih mungkin yang itu sih. Jadi ya mau nggak mau kan ketika presiden periode kedua kan juga suara Presiden Jokowi terdongkrak banyak juga di lingkungan pesantren kan karena hadirnya Pak Ma'ruf Amin yang Rois PBNU ya, beliau Rois PBNU dan Ketua MUI gitu. Itu dan ya memang kesini sih kerasa sih ya seorang Wapres yang kiai gitu ya. Kiai yang Wapres itu emang beda gitu maksudnya. Ya kalau saya ngelihat gitu ya, maksudnya di tengah politik kita yang kadang nggak beretika gitu kayaknya ya itu. Dia itu ya kalau menurut saya sih bisa jadi penyeimbang gitu ya, maksudnya lebih adem gitu ya. Lebih memberi ketenangan lah ya, maksudnya yang nggak provokatif tapi nggak terus menggebu-gebu dan ya gitu sih. Nah itu juga menarik ya, dari tradisi pesantren yang cenderung longgar, pakaiannya juga longgar, terus masuk ke istana yang cenderung ketat dan protokolernya juga rapi gitu. Bagaimana kira-kira Pak Amin itu beradaptasi? Pernah nggak dia cerita susah ternyata hidup di istana gitu? Kalau sepengetahuan saya sih ini ya Pak Ma'ruf Amin itu bisa menginternalisasikan nilai-nilai agama yang dia pahami itu ke setiap sisi kehidupan, termasuk ketika dia masuk ke istana ke rumah dinas dimanapun dia berada itu dia bisa adaptif gitu. Jadinya emang kalau saya ngelihat sih nggak ada kesulitan ya dengan protokoler dan nah contohnya dulu kan dia suka pakai sarung gitu, belakangan kayaknya enggak. Nah itu ada cerita-cerita menarik nggak di balik itu?
Kalau ini kan ini ya dulu kan pas pertama kali Pak Wapres ini diangkat jadi Wapres mendampingi Jokowi gitu ya, itu kan sempat ada omongan-omongan gitulah ya, wah nanti Presiden Indonesia bakal pakai sarung gitu. Wapresnya ya. Ya. Wapresnya akan sarungan terus nih, itu ya omongan itu wajar karena emang Pak Ma'ruf Amin selama itu hingga jadi Wapres itu emang nggak pernah lepas dari kain sarung gitu, karena beliau emang bilang bahwa selalu mengusung tradisi-tradisi NU gitu ya, termasuk tradisi kaum sarungannya gitu. Nah tapi bukan berarti ketika dia mengusung tradisi-tradisi NU yang tradisional tadi, kemudian ketika dia menjadi pejabat publik, ketika dia tak lagi hanya merepresentasikan ponpes gitu ya, itu dia kemudian terus saklek dengan sarung gitu. Akhirnya dia pun bilang bahwa ya ketika jadi Wapres itu ya pertama kali dia pakai celana panjang gitu. Iya, celana panjang kayak gitu. Dan smooth aja, lembut adaptasinya lancar aja ya. Ya, adaptasinya sih lancar. Tidak masalah ya. Nggak masalah. Karena juga sebenarnya kan santri-santri di ponpes kita pun juga sebenarnya modern juga kan. Maksudnya mereka juga yang selalu harus pakai sarungan dan sandal jepit, enggak juga kan. Tapi ngomong-ngomong, pernah nanya nggak itu koleksi sarungnya berapa biji? Kebayang tiap hari sarungan ya. Kalau lagi kunjungan ke ponpes, beliau bersalin dengan sarung atau? Iya, kalau ke ponpes tetap masih dengan sarung sih ya. Jadi di mobil selalu ada sarung ya. Sama dirimu kan pasti juga ya, kan? Itu ada di laci ada. Ke soal itu, umur ini udah 81 tahun dan beliau saya belum pernah dengar ada keluhan soal kesehatan. Iya, jarang terdengar sakit tuh. Nah itu apa sih rahasianya? Itu tadi rahasianya apa? Barangkali pola hidup, istirahat atau olahraga? Iya, kalau sepanjang ikut Wapres kunjungan kerja misalkan ya ke daerah gitu ya, itu emang Pak Wapres ini memang ini sih selalu menyempatkan diri untuk olahraga gitu. Jadi bahkan misalkan kita diajak ke luar negeri gitu ya, dinas luar negeri gitu, itu pagi harinya tetap aja disuruh bangun subuh untuk ikut Pak Wapres jalan berapa kilometer, 4-5 kilometer kayak gitu pagi-pagi itu pasti. Jadi wartawan yang ikut rombongan juga harus ikut jalan. Jadi kita malamnya seringnya berdoa mudah-mudahan besok mendung, mudah-mudahan besok Pak Wapres. Karena capek ya. Iya, karena kan ya Pak Wapres ya kita kan selalu harus lari-larian ya kalau ngejar liputan Pak Wapres di lapangan itu kan, karena harus datang lebih dulu, pulang lebih cepat, harus lari lebih telat, harus lebih cepat juga mendahului kayak gitu kan, maksudnya kejar-kejaran di lapangan gitu kan. Nah tambah ada lari 4 kilo, lari pagi hari itu, bangun paginya ke lokasinya, kemudian larinya gitu, sehat sih. Nah itu salah satu yang rutin dilakukan oleh Pak Wapres gitu. Kalau misalkan nggak kunjungan kerja gitu ya, nggak bisa lari keliling keluar lingkungan rumah gitu, biasanya sih beliau sepeda statis ya. Di ruangan kayak gitu ya. Di rumah dinas beliau itu ada ruangan tempat sepeda statis. Terus ini beliau kan juga suka berkebun aneka jenis tanaman tuh. Nah biasanya dia anggur. Jadi anggur dia punya berapa varietas ya? Puluhan varietas anggur. Iya. Menarik. Kenapa anggur ya? Kenapa anggur ya, lucu? Nggak cuma anggur. Nggak dijadiin minuman kan? Dia bilang suka yang anggur tuh bergerombol. Dia suka menggerombolnya itu, tapi nggak begitu suka makannya. Loh. Jadi nggak dimakan? Ya mungkin anak cucu gitu ya. Tapi dia tuh lebih suka melihat penampakannya yang bergerombol itu. Menarik nih ya. Iya, tapi dimakannya nggak terlalu suka, bukan jadi nanem, bukan karena dia seneng banget makan anggur, karena suka penampakannya. Bahkan unik juga. Unik anggur. Iya, dia rumah dinasnya itu penuh dengan memang aneka tanaman. Maksudnya ada pisang dari Papua diambil yang tingginya sampai 30 meter. Jadi kalau misalkan dulu di rumahnya Pak Yusuf Kalla, rumah dinas yang dulu di tempat Pak Yusuf Kalla kan dengan anggrek. Dulu anggrek karena Pak Yusuf Kalla suka bunga, mungkin istrinya Pak Yusuf Kalla. Nah, kalau sekarang itu polybag isinya pisang dari segala macam ya daerah di Indonesia pasti dia bawa. Bahkan terakhir ke Uzbekistan itu separuh lebih
pesawat itu isinya pohon. Saya mikir ini kan musimnya kan beda ya, maksudnya 4 musim kan di sana, sementara kita 2 musim bawa pohon zaitun, gitu tuh. Pohon ara gitu. Duta lingkungan banget itu. Nah itu di bawah tanaman-tanaman dia itu biasanya dia bersepeda statis di situ. Nah terus yang kemudian Senin sampai Kamis Pak Wapres emang selalu puasa ya. Ya kalau kita ikut beliau kunjungan kerja pas jam makan siang itu biasanya harus buru-buru karena Pak Wapres kan cuma sholat gitu ya, jadinya nggak makan gitu. Kalau makan kan biasanya kan ada jeda agak lama gitu ya, ini nggak. Ajudan juga terpaksa jadi ikut puasa nggak? Kalau ajudan sih nggak, cuma kayak staf sus deputi itu kayaknya tertular deh, karena beberapa gitu kalau pas kunker itu Pak makan Pak, wah saya puasa. Declare ya. Jadi puasa juga jadi ikutan Pak Wapres puasa gitu. Ini paling nggak pengaruh baiknya dari Wapres gitu lah ya. Iya, yang lain itu puasa. Terus selain itu juga kan memang selalu saklek dengan dokter kepresidenan ya. Jadinya beliau itu selalu kalau makan gitu pun juga harus boleh nggak nih sama dokter kepresidenan gitu. Ada berapa dokter? Wah kalau jumlah saya kurang tahu ya, cuma memang kalau kunjungan kerja kan sering kali kan kita makan bareng ya. Itu ada beberapa sih yang jagain, selalu jagain. Selalu bilang nih dokter kepresidenan semacam itu ada. Makanan favorit beliau apa sih? Kalau menurut Pak Wapres ya, karena saya juga nggak tahu benar apa enggak gitu. Beliau sukanya tape uli gitu. Oh, sangat pesantren ya tape uli. Biasanya minta dibawakan oleh anaknya gitu, dari kampung sana, dari Tanara ya, beliau kan asli Banten ya. Itu tape uli. Dan kalau Bu Wuri Ma'ruf Amin misalkan pengen memberikan makanan kesukaan Pak Wapres pun mungkin termasuk tape uli atau yang lain gitu, itu pun juga Pak Wapres selalu bilangnya coba tanya dulu ke dokter kepresidenan, boleh enggak? Jadi nggak bisa gitu. langsung. Jadi nggak bisa langsung. Ada istri sendiri yang ngasih ya. Sendiri nggak bisa langsung ngasih makanan. Karena ada catering diet mungkin ya. Wow. Karena Wapres. Berarti beliau nih tertib ya? Tertib, sangat tertib. Dan ya maksudnya untuk sih, gaya hidup diri sendiri pun dia tertib ya? Beliau sangat tertib, jadinya mungkin juga salah satu yang bikin ini ya Pak, tajam dia ingatnya. Oh gitu. Ya, karena tadi kan 81 tahun ya, seusia Presiden Amerika Serikat Joe Biden kan udah kacau. Iya. Harus belajar sama Pak Ma'ruf Amin. Tajam sih, ingatannya tajam. Oh, gitu. Dan nggak bakal ketukar nama ya kayak Biden. Saking tajamnya sampai wartawan yang nggak ikut lari pagi itu diingat nggak Mbak? Nggak dong kalau itu. Bisa tahu ingatan tajam tuh ada contoh-contohnya nggak? Ada ceritanya nggak? Ya lebih ke ini sih ya kalau misalkan pas kan beliau itu kan sebenarnya lebih banyak kalau misalkan sambutan gitu itu kan selalu ada teks pidatonya dan mungkin kalau tadi balik ke yang tadi ya, kenapa kok sering dibilangnya nggak menarik gitu Pak Wapres kayak nggak ada, itu karena mungkin karena ketika membaca pidato kan selalu letterlock gitu ya, apa yang dibaca sesuai dengan pidato itu. Nah ketika Pak Wapres tuh ada di zona nyaman dan mau keluar dari teksnya itu, sebenarnya dia itu kata-katanya itu sebenarnya juga tajam dan itu baru ketahuan sih ya, maksudnya referensinya kasanah bacaannya itu luas itu ketika dia misalkan ngobrol wawancara tanpa teks. Itu yang bikin pidato perlu diganti. Cuma Pak Wapres ini juga kadang kita juga agak bingung gitu sih kalau nulis gitu ya. Kadang kalau nulisannya itu berat atau capaian gitu ya, misalnya tentang kemiskinan ekstrim yang dibilang Bank Dunia, Indonesia itu udah bagus nih pencapaiannya, misalnya bilang gitu kan. Tapi ketika nulis itu tuh nggak banyak yang baca gitu. Tapi ketika misalnya Pak Wapres cuma berseloroh misalnya bilang, wah ini di BSI Bank Syariah Indonesia ini banyak setannya gitu kan. Itu baru. Itu ketika itu ditulis malah justru banyak yang baca itu sensasi ya. Emang sensasi. Bacanya juga. Iya, ketika Pak Wapres bilang misalnya makan 2 pisang kenyang gitu, justru itu rame gitu kan. Ketika yang ngomong esensial malah nggak rame. Lalu gitu. Membuat kesimpulan Wapres nggak atraktif atau nggak pernah muncul atau nggak ada kerjanya apa bla bla bla, karena justru yang kayak gitu yang esensial orang nggak pay attention ya. Meskipun diakui di awal tadi ya bahwa dia tidak bisa seatraktif. Iya, beliau memang mungkin komparasi mungkin sama Pak JK mungkin kalau yang
sebenarnya juga nggak enak juga mengkomparasikan gitu ya. Tapi memang Pak Wapres kayaknya emang nggak mau ada matahari kembar gitu ya. Jadinya emang lebih sebagai penyeimbang. Jadi lebih bulan saja. Yang redup aja. di belakang memantulkan gitu ya. Di kegelapan. Iya, lo representatif juga ya menjadi bulan di kegelapan. Nah, yang juga jadi sorotan sebenarnya kan akhir-akhir ini presidennya yang dianggap membangun dinasti. Wapres nggak ikut-ikut tuh? Kalau Pak Wapres sih Keluarga Pak Wapres gimana? Kalau keluarga Pak Wapres ya, itu sebenarnya kalau bicara terjun ke dunia politik, sebagian kan beliau punya 8 anak ya, sebagian dari 8 anak, oke. 8 anak. Nah itu sebagian kan sebenarnya juga terjun di dunia politik gitu, cuma memang nggak rame karena ya jalurnya sih jalur yang biasa gitu ya. Terolah yang putranya yang sekarang mau maju di Pilkada Banten dari PKB juga nggak mungkin terus menyiasati aturan atau gimana gitu ya, jadinya memang nggak rame gitu ya, udah maju aja lewat jalur normal ya, lewat jalur normal kan emang dari lingkungan pesantren, aktif di pesantren, kemudian dari PKB-nya akan mengusung tapi juga belum fix sih ya, masih dalam proses umur gitu. juga cukup sehingga nggak perlu dia kalah-kalin ya. Itu terus Wapres juga nggak pernah mempromosikan ini anak saya mau maju gitu, nggak pernah sih, paling cuma tahu justru dari pemberitaan berita lokal gitu, anaknya Wapres nih yang mau maju gitu. Tapi Pak Wapres juga nggak pernah sounding di luar untuk promote gitu, nggak promosi baik gitu, secara tidak langsung soft selling juga nggak. Nah, meskipun yang taruhlah yang putranya ini di Banten akan memakai kendaraan PKB, sementara yang putrinya sebelumnya di Jawa Timur kan sempat jadi wakil rektor di UNESA ya. Itu pun keluar karena menjadi tim sesnya Pak Ganjar Mahfud gitu kan. Maksudnya memang berseberangan juga dengan waktu itu kan juga nggak sama. Beda kubu. Beda kubu dalam lah, satu keluarga. Dalam satu keluarga kapal juga, politiknya beda kapal politiknya beda, dan ya wajar sih ya kalau anak Wapres berusaha untuk masuk ke dunia politik, tapi setidaknya kendaraannya caranya masih bisa diterima gitu kalau sepengetahuan saya ya. Ada rencana apa Pak Ma'ruf setelah nanti ini selesai? Setelah selesai nanti kan terakhir dia memimpin upacara di sini ya, memimpin upacara 17 Agustus di Istana Merdeka ya. Tapi sebenarnya kan upacaranya kan di IKN ya, di Istana Merdeka hanya hibrid gitu, jadi kayak semacam jadi upacaranya di Istana Merdeka nggak ada menaikkan bendera. Dia bukan jadi inspektur upacara? Enggak. Oke, berarti jadi hadir di Istana Merdeka aja untuk mengikuti upacara bendera yang dipusatkan di IKN. Tapi Wapres dan Wapres terpilih ada di Istana Merdeka, sementara Presiden dan Presiden terpilih ada di IKN. Kemudian hybrid ya, hybrid peserta di Jakarta, termasuk Wapres yang sebelumnya ya. Sementara Presiden yang sebelumnya diundang ke IKN. Pertama tuh aku mengesankan bahwa dia akan jadi inspektur upacara sehingga butuh effort yang lebih. Ternyata lebih santai ya. Nggak ada persiapan khusus sama sekali. Bahkan juga orangnya juga nggak pengen tampil banget gitu, enggak ya. Jadinya kalau kayak misalnya pasti baju adat ya, cuma baju adatnya itu biasanya juga nggak ada persiapan khusus. Kalau kayak Pak Jokowi kan biasanya dipesan jauh hari, kemudian bisa dikasih berapa pasang untuk dipilih gitu. Kalau Pak Wapres nggak, apa yang ada kayaknya gitu. Jadinya tebakanku yang penting ada pakai sarungnya. Iya nggak sih? Mungkin aja. Itu sih nggak ada persiapan khusus sih kalau 17-an gitu. Pak Wapres pun juga mungkin salah satu yang menunjukkan kalau beliau nggak mau terlalu ambil perannya Pak Jokowi gitu ya, itu taruh soal IKN gitu ya. Itu Pak Wapres itu sekalipun belum pernah loh ke IKN. Pak Wapres itu sekalipun belum pernah ya? Belum pernah. Rencananya besok pas sidang kabinet. Sidang kabinet. Kemudian kalau ke IKN Istana Wapres itu emang belum groundbreaking gitu, jadinya cuma ada papan penanda bahwa di sini akan dibangun Istana Wapres, gundukan bukit gitu. Emang belum tertarik ya, emang belum pernah ada agenda. Dalam waktu dekat ini belum ada agenda. Itu rencananya ya, tapi saya nggak tahu apakah akan realisir atau enggak gitu. Kalau menurut Pak Basuki akan groundbreaking di Istana Wapres. Tanggal
Nah, ketika dikonfirmasi sih belum ya. jelas. Belum ada fix. Gitu sahabat Kompas. Pokoknya ketika podcast ini dibuat, Wapres belum pernah ke IKN. Iya, nanti sidang kabinet kemungkinan besar ya. Belum pernah karena Istana Wapresnya juga ternyata belum ada, baru gundukan tadi. Iya, bukit baru yang bukit. belum diapa-apain. Dan ada keterangan, papannya, ada Istana papan Wapres. Peletakan batu pertama juga belum. Belum dong. Iya. Karena Wapresnya juga belum pernah ke Wapres sana. belum pernah ke istana barunya Ya karena belum ada. Ya mungkin karena emang porsinya bukan di situ kali ya Pak Wapres ya. Jadinya udah biar Pak Jokowi nih yang maju mungkin. Enggak pernah misalnya punya hasrat ngintip atau lihat gitu. Belum. Oke. Bahkan ketika kunjungan kerjanya itu di Kalimantan Timur gitu. Kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur Saya tidak sampai tanya, Pak ini beneran Pak nggak mampir gitu. Pernah nanya gitu. Apa jawabannya? Saya nanyanya ke staf khusus ya belum Mbak. Belum. Gitu sih. Mungkin juga mikirnya gini, buat apa ngelihat sesuatu yang nggak mungkin saya bisa tempati gitu. Nah, Oke. setelah selesai ada pernah terucap pengen Iya, mau ngapain ngapain. nanti? Kembali ke pondok pesantren. Nah, balik lagi balik mana? ke kitohnya lah ya Kembali. di pondok pesantren. Kayak gitu. Sangat Oke, sederhana. Sangat sederhana. Iya. Thank you Jumawar sudah hadir, sudah menggibai ngomongin Pak Wapres. Pak Wapres kita omongin baik-baiknya kok. Gitu sahabat Kompas, cerita di balik perjalanan jurnalistik Mawar Kusuma. Di istana. Cerita tentang Wapres yang selama ini dianggap tidak ngapa-ngapain, dan itu sebagian diakui oleh Pak Wapres, tapi juga ada hal-hal yang ternyata beliau tidak diam saja. Sampai ketemu lagi di podcast Di Balik Berita edisi berikutnya. Dah.